Tidak suaranya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan para kiai, para asatid, para bapak, para bunyai, para ibu-ibu, saudara-saudari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini. Alhamdulillah kita pembukaan rutinan Jumat Wage di musola ini. Mudah-mudahan pembukaan ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Yang kita dapat pada malam hari ini dan seterusnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fakir imtithalul amar, karena perintah dari Bapak Haji Sukari dan Haji Khairun dan yang lainnya untuk mengisi pengajian rutin Jumat Wage. Mudah-mudahan Al-Fakir bisa istiqomah dan jenengan juga bisa istiqomah, hadir dengan lapang hati, dengan ikhlas, dengan karena Allah, karena Nabi Muhammad SAW, bukan karena nggak enak sama orang, tidak, tapi karena Allah, karena Nabi Muhammad. Insya Allah amal ibadah kita langkah demi langkah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir mungkin ada sebagian tidak kenal, cuma saya mengenalkan diri. Mungkin ada yang belum kenal sama Al-Fakir. Al-Fakir Ja'far bin Umar As-Segaf, anak dari Habib Umar bin Abu bin Salih As-Segaf, masih mawat alim salam. Mungkin banyak kenal ya, cuma tak kenal maka enggak nyambung kalau tidak kenal. Jadi bisa paham, cuma insya Allah yang kita baca setiap Jumat Wage adalah kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ini contoh, insya Allah kita pakai ini di Jumat depan, Jumat Wage, karangan Imam, yaitu Imam Ghazali. Nanti saya sedikit cerita, dan pembukaan ini kita mulai dengan nanti memberi semangat ya. Bukan kita baca kita dulu, nanti supaya kita ini semangat mencari ilmu, semangat untuk menuntut ilmu ya, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Wa ma khalaqul insa wal jinna illa liya'budun. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin ini bukan untuk enak-enak, bukan untuk hidup bagaimana, tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita ngaji, ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab Bidayatul Hidayah, ini karangan Imam Ghazali. Di sini isinya fikih dan tasawuf. Tasawuf fikih ini seperti amal ibadah kita setiap harinya.
sholatnya, wudhunya, puasanya, macam-macam. Karena apa? Mohon maaf, karena kita ini hidup pasti akan mati. Kita betul, mati akan mati. Apa yang kita bawa bekal nanti kelak di akhirat, yaitu amal ibadah. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita dekat diri kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu disebutkan bahwa ulama mengatakan bahwa man tasawwafa wa lam yatafaqqah wa lam tasaddaq. Para siapa yang belajar ilmu tasawuf ini ilmu hati. Bagaimana menjaga hati kita, jangan sampai memfitnah orang, mengganggu orang, mengadu domba, mencaci orang, atau kita menghasut orang. Menjaga hati kita, tasawuf ini namanya. Tapi dia tidak belajar ilmu agama, nggak belajar ilmu fikih. Sholat nggak paham, wudhu nggak paham, bagaimana sahnya, bagaimana batalnya wudhu, bagaimana sunnahnya wudhu, bagaimana wajibnya wudhu, bagaimana makruhnya wudhu, bagaimana wajibnya kita berwudhu, sholatnya bagaimana. Nggak belajar itu semuanya, iya. Tapi belajar ilmu hati. Waduh, nggak benci orang, nggak fitnah orang, bagus. Tapi dia tidak belajar fikih. Ini yang kita belajar nanti ini, fikihnya ada, tasawufnya juga ada. Ini komplit Imam Al-Ghazali komplit isinya. Nah, barang siapa yang tasawuf, belajar ilmu hati atau membersihkan hati, tazkiyatun nufus, tapi dia tidak belajar ilmu fikih, ilmu agama, maka dia seperti orang yang nggak punya Tuhan. Ya, merasa dia benar. Ya, yang lainnya salah kabeh. Yang lainnya adalah yang tak mengamalkan ibadah, sholat dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, waman tafaqqah, kebalikannya. Belajar ilmu fikih, ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu jual beli, ilmu masalah nikah, ilmu macam-macam. Tapi dia tidak pernah membersihkan hatinya, tidak pernah ini. Maka dia faqad tafassaq. Maka dia ini orang fasik yang banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa man jama'a bainahuma. Dia tafaqqah, belajar ilmu fikih. Kemudian dia tasawuf, yaitu menjaga hati kita, tazkiyatun nufus. Maka dia benar-benar yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, di sini sebelum kita pembacaan kitab, sini ada manfaat-manfaat faedah bahwa ilmu itu apa sih? Ilmu itu belajar dan mengajar. Jenengan ini termasuk belajar dan Al-Fakir ini mengajar. Bukan berarti orang yang mengajar itu egois, menyampaikan ilmu top tanpa dapat ilmu dari jenengan. Dapat, sama-sama mendapatkan ilmu. Al-Fakir dapat ilmu dari jenengan. Kenapa? Sebelum saya mengajar, saya belajar dulu, dapat ilmu yang baru, ilmu yang macam-macam. Kemudian mengajarkan jenengan. Tadi apa? Ilmu itu ta'allum wa ta'lim, belajar dan mengajar. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Apa keutamaannya orang belajar ilmu agama? Ya, arfa wa afdal min sa'iril a'mal allati yataqarrabu biha ila Allah. Paling tinggi di sisi Allah, paling utama di sisi Allah dari seluruh amal ibadah kita, yang paling mulia adalah mencari ilmu. Jangan pesimis, awak iki wis tuwek awak iki. Ya, wis tuwek gak wayane mencari ilmu. Boten. Niki pompong kesempatan kul panjenengan sing urip, sing sehat afiat, wonten wadahe, wonten tempate musala mriki ngandhakaken pengaosan, gak teko tanggane, gak teko keluargane, yo rugi eman. Ngene mboten? Eman. Sing ado-ado dugi, sing celak, sing cedhek ndak dugi keliru.
Coba bagaimana satu ulama mengatakan satu ceritanya bahwa ada satu orang Pak, itu si cedek iki tonggo-tonggo iki, bangel pandaan cedek. Ada satu orang kakek-kakek sudah umur mungkin 80 tahun. Dipikir-pikir gak mungkin mau cari ilmu. 70 tahun gak mungkin mau cari ilmu, karena mati pikiran. Dia memanfaatkan umurnya walaupun sudah tua, tetap semangat ibadah, semangat mencari ilmu. Kenapa? Mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Mulai air bayi itu dituntut untuk mencari ilmu sampai kapan? Sampai mati masuk dalam kubur. Baru sudah dia tidak bisa mencari ilmu. Selama kita masih hidup, walaupun umur berapapun, ya tetap dituntut untuk mencari ilmu. Di sini orang tua kakek ini punya cucu perempuan. Setiap hari pasti dia mencari ilmu, satu masalah ilmu. Walaupun itu jauh tempatnya. Oh, sekarang ini ada mobil, ada motor, ada becak, ada bentor, macam-macam kendaraan. Ini perjalanannya jauh. Kurang lebih sini mungkin sini ke Probolinggo. Pandean ke Probolinggo berapa kilometer? Tapi karena dia semangat, tahu manfaatnya ilmu itu bagaimana, apa faedahnya kehidupannya itu kalau tidak dapat ada ilmu. Dia tahu ganjarannya, pahalanya mencari ilmu. Sampai dia punya himmah, semangatnya jalan kaki Pak. Bis kalau kendaraan, ya panas, tidak ada rumah-rumah, gunung pasir, gunung pasir cuma gurun itu aja, padang pasir, tidak ada rumah-rumah yang enak-enak, tidak ada. Tapi dia semangat mengajak cucunya perempuan. Ayo nak, ayo cucu berangkat ke tempat masjid sini, seperti di sini. Dari Probolinggo datang jalan kaki, ada dalam sini sekarang. Dari Probolinggo datang ke Tawangejo jalan kaki untuk mencari ilmu, tidak ada. Tanggungnya dewi datang kok, apa mana Probolinggo? Ini datang jalan kaki datang untuk mendapatkan ilmu, satu malam, satu hari, satu pelajaran. Selesai satu pelajaran pulang. Ya, terus sampai suatu ketika beliau dalam perjalanan mau ke tempat majelis, dia kebelet kencing, kencing. Tengah-tengah jalan kencing. Kalau sini kan gampang, rest area, ada pom bensin, ada toko-toko yang ada tempat kamar mandinya, bisa kencing sana ada. Iya, pada bahasa situ bawa kayu sama bawa kain, kincep dong ini dijadikan satir untuk menutup seperti kamar mandi gitu. Kemudian kencing di sana. Sebelum kencing dikasih tahu sama cucunya, kakek-kakek kalau nanti kencing, mau kencing, jangan kencing langsung. Itu batunya apa jenenge kaku, bahasa ini si keras. Harus ditumbuk dulu batunya atau pasirnya supaya ketika kencing tidak kena percikan kaki, gak najis kakinya, gak najis sarungnya. Saya kemarin dapat ilmu dari itu kakek. Dipraktek sampai kakek itu mah. Praktek kemudian kencing. Setelah itu selesai dia, ayo cucu pulang loh. Katanya mau ke Tawang, mau belajar di musola. Gak jadi. Kenapa? Satu dapat ilmu dari sampean, dari cucunya lo ya. Gak gengsi yang dulu itu anakku ilmu itu anak enggak. Kata dari anak cucu, selama ilmu itu bagus, undur makola wala tandur mankola. Lihat isinya, manfaat ilmunya, itu yang diambil. Jangan melihat orangnya. Nah, itu bagaimana semangat. Makanya enggak salah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala yarfa'illahu alladziina, mengangkat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman. Iya, termasuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Minkum di antara kalian semuanya, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang mencari ilmu. Dengan apa? Dengan beberapa derajat. Nanti disebutkan derajatnya bagaimana derajatnya. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang yang mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu itu beda dengan orang yang mukmin tanpa mencari ilmu. Dengan beberapa derajat. Antara derajat satu dengan derajat yang lain, itu ulama mengatakan
berapa? 700 tahun perjalanan. Jadi misalnya antara ini sama ini, bedanya derajat, ini orang yang belajar ilmu, ini orang biasa nggak belajar ilmu. Antara ini dengan ini perjalanan 700 tahun. Kira-kira berapa lama itu? 700 tahun. Saking jauhnya antara orang yang mencari ilmu dengan orang yang tidak mencari ilmu. Berarti apa? Besar. Faedahnya besar. Di dunia diangkat derajatnya, di akhirat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu itu asasul ibadah. Pokoknya ibadah. Sampai mau sholat pasti pakai ilmu. Sampai mau jual beli pakai ilmu. Mau nikah pakai ilmu. Siapapun, semua yang kita kerjakan di dunia ini pasti dengan ilmu. Makanya nanti di sini akan disebutkan bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Kalau kita urusannya dunia, jual beli apapun harus dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah, kita mau kepingin akhirat, kita mau ibadah sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, apapun ibadah pasti dengan ilmu. Dan kedua-duanya pasti butuh dengan ilmu. Kenapa? Semua kalau amal ibadah kita, semua pekerjaan tanpa ilmu maka tong kosong nyari punya. Seperti hampa nggak ada gunanya. Makanya jenengan kita semuanya jangan kecil hati. Sing tua, muda, ayo tetap semangat. Jadi kan majelis seperti ini, pengajian seperti mondok, belajar. Walaupun anak kita mondok, bapaknya tetap bisa belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan ilmu itu wa mambaul khairat. Jadi ilmu itu asasul ibadat, pokoknya ibadah. Tadi apa? Enggak ada ibadah kecuali dengan ilmu. Wa mambaul khairat, dan sumbernya kebaikan. Tidak ada namanya ilmu enggak kebaikan. Pasti ilmu pasti baik. Mau ilmu jual beli, mau ilmu warisan, mau ilmu yang lainnya pasti adalah baik. Kemudian wal jahl, kebalikannya, kebodohan. Maksudnya bodohnya yang belajar lah, tidak wis jadi apa-apa iki sampu kuburan, ambu lemah, wis jak belajar wis anakku wae, cucuku wae, jangan. Tetap anak cucu tetap belajar, madrasah, madin, TPG di apa? TPG apa? Al-Hidayah. Masukkan anak kita. Iya, cucu kita masukkan dia di TPG Al-Hidayah, Madin Al-Hidayah, masukkan. Tapi bapak-bapaknya mengaji seperti ini. Ini manfaat. Kenapa? Karena orang yang jahil, yang tidak mau belajar ilmu agama, yang bodoh adalah raksukul lisyar. Itu adalah pokoknya kepalanya kejelekan. Berarti apa? Orang yang bodoh itu berarti dia kejelekan, jelek. Kemudian wa aslu bejamil baliyah, dan dengan bodoh atau tidak mengerti, maksudnya bukan bodoh bagaimana, tidak mau belajar ilmu agama, itu akan mendatangkan baliyah, musibah. Dia akan mendatangkan, kenapa? Tidak ngerti apa-apa, dia rugi nanti, ya, ditipu orang, di ini mah doanya atau sholatnya nggak terima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ngerti ilmu agama. Sayang eman, ibadah kita tanpa ada ilmu tidak ada manfaatnya. Kemudian di sini Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, la an ajlisa sa'ah. Iya, kalau saya duduk 1 saat seperti ini, 1 jam antara maghrib sama isya, iya, fa atafaqahu, belajar ilmu fikih kayak jenengan ini sekarang ini, ahabbu ilayya min uhya lailah zillah soba. Aku lebih baik 1 jam belajar ilmu fikih daripada aku ibadah 1 malam suntuk. Mulai maghrib, waduh, ahli ibadah, ahli sujud, ahli badu, irem, masya Allah. Sampai subuh kapan yang mandek, lali mangan, lali ngombe, ibadah top. Daripada apa? Lebih baik aku belajar 1 jam kayak sampai ini memang daripada ibadah sampai subuh. Kenapa? Karena apa? 1, karena ilmu agama belajar ini itu manfaatnya bukan jenengan mawon. Kenapa? Belajar ilmu ini bukan untuk pribadi tok, boten. Kalau ibadah
kita sholat, pahalanya itu siapa? Untuk keluarga atau untuk jenengan? Untuk jenengan. Ini kemudian pribadi, sholat, puasa, sholawat itu untuk pribadi, bukan untuk orang lain pahalanya. Tapi kalau kita belajar ilmu agama ini, dia dapat pahala belajar ilmu dan dapat memberi manfaat kepada orang lain. Berarti apa? Double manfaatnya. Bukan untuk pribadi, tapi juga untuk pribadi dan orang lain. Makanya di sini disebutkan bahwa anal istighal bil ilm, sibuk mencari ilmu kayak sama ini. Sibuk koyo opo pawon atau kerjaan tak tinggal Jumat Wage atau Jumat apa di sini khusus untuk belajar ilmu agama. Ini bagus. Itu semuanya apa? Dunia. Sisihkan waktunya untuk akhirat. Kapan? Kita itu 24 jam. Iya, tidur kita mungkin 8 jam. 24 kalau 8 jam berapa nih? Berapa? 24 bagi 8 berarti 16 jam. Oke, 16 jam. Sholat kita dalam satu hari kira-kira berapa jam? Setengah jam? Halo? Ngomong ada. Emang kaget dulu aku kan? Kok memang mangkapnya itu ya? 2 menit. 2 menit bukan. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, semuanya totalnya berapa? Sabirite 20 menit. 20 semuanya. 5 sholat 20 menit. Kok cepet? Anggap kasih kelebihan setengah jam wes. Ya, 16 jam dikurangi setengah jam, tinggal 15 jam setengah. Ya, untuk makan, untuk minum, untuk ini anggap kita ambil 1 jam setengah, 2 jam setengah wes. Sisa berapa? Sisa 13 jam. Ya, anggap kerja kita berapa jam kalau kerja? 8. 13 kurangi 8. Sisa berapa? 4 jam. Lah, 4 jam atau 5 jam. Lah, sisanya ini untuk apa? 5 jam. Apa masih untuk maksiat? Lah, sisakan 5 jam ini 1 jam untuk ibadah belajar ilmu agama. Maksudnya hitungan sampai hitungan jam-jamnya enggak. Nah, itu manfaatnya. Kemudian di sini disebutkan bahwa man salaka tariqan. Ya, ketika disebutkan para siapa yang berjalan atau jalan yang mengikuti jalan yang situ untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaltamisu bihi ilman, yang di situ akan mendapatkan ilmu. Salakallahu tariqan ilal jannah, maka Allah SWT akan memudahkan dia. Man salaka, para siapa dia yang mudah, gampang ya ke jalannya untuk jadi agama. Kayak jenengan ini gak repot, bapak repot kayak apa seperti aku berangkat kamu sholat belajar. Berarti apa? Jenengan memudahkan untuk mencari ilmu. Apa bahasanya? Salakallahu tariqan, ya bihi tariqan ilal jannah. Allah juga akan memudahkan jenengan, memudahkan untuk mencari ilmu. Allah juga akan memudahkan jenengan, dimudahkan oleh Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu manfaatnya. Kemudian di sini disebutkan bahwa Imam Ali karamallahu wajhah berkata, mantunya Rasulullah. Tahu ya mantunya Rasulullah ya? Tahu? Enggak tahu, muda zaman ya. Cuma mendengar Imam Ali. Saya bilang tegang banget lah. Tegang sekali. Dan lu agak tegang. Tegang sekali. Aku bengong, aku karena gak enak. Aku karena biasa, aku kok tegang ya. Jadi yang mendidik ya. Imam Ali karamallahu wajhah, mantu Rasulullah, sepupunya Nabi Muhammad SAW pernah berkata, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik, bukan sama ya, lebih baik daripada harta. Ingat ya, ilmu itu lebih berharga daripada harta. Al-ilmu yahrusuka, ilmu itu akan menjaga kalian. Contoh, kita dapat ilmu, mau dari sini, mau dari mana, dari ustaz, dari kiai, dari habib, dari manapun dapat ilmu. Oh ini nih, boten cai, niki boten aico, niki dosa, niki haram, niki ilmu, niki boten. Jenengan ilmu itu yang menjaga jenengan tidak sampai maksiat.
Ilmu yang menjaga kita tidak sampai kita melanggar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa? Yang menjaga kita adalah yang menjaga kita adalah ilmu. Ilmu yang menjaga. Ya. Tapi kalau harta, wa anta akhsul mal. Kalau kita punya harta, kira-kira Allah yang jaga, apa tetangga yang jaga, apa kita yang jaga? Kita yang jaga. Ayo coba wis, sepeda motor kita taruh di depan musola ini, kuncinya mancep di sepeda motor sampai tidur. Kira-kira hilang apa hilang? Ya ini hilang. Ya. Kecuali yang asma, ada motoran asma, itu setrum. Iya, kecuali itu ya. Ya, bagi apa? Kita ini yang menjaga harta. Wah, itu hilang, takut hilang, dimasukin rumah dikunci, dijaga, waspada, jangan hilang. Berarti apa? Kita menjaga harta. Bukan harta menjaga kita. Ya. Kemudian al-ilmu hakimun. Ilmu itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Ilmu nanti jadikan membantu jenengan bahwa nanti di akhirat bahwa kata ilmu itu ya Allah, orang tadi ini loh belajar ilmu agama akan dibantu oleh ilmu karena kita belajar ilmu. Kebalikannya harta. Kalau kita punya harta bukan untuk sedekah, bukan untuk fakir miskin, anak yatim, tapi untuk maksiat, akan dihisab itu hartanya. Kemana uangnya tadi itu? Mahkumun alaih, wal mal mahkumun alaih. Harta akan mengadili kita. Harta kita akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Dipakai apa uangnya itu? Apa untuk maksiat, untuk apa? Untuk kebaikan. Berarti Pak, alhasil ilmu itu sangat luar biasa. Kemudian di sini disebutkan bahwa Imam Hasanul Basri berkata, "Lau kana ilmu suratun." Ya, mohon maaf. Kadang-kadang manusia ini minta instan. Kalau ada barang yang sesuatu yang bagus, misalnya di musola, barang siapa yang berangkat Jumat Wage di musola maghrib yang sholat berjamaah di saf awal akan mendapatkan uang 100.000. Kira-kira rebutan apa bukan? Bukan ki, bukan ya. Bukan ya. Kira kan? Bukan. Kalau yakin bukan beli. Bukan. Terus jenengan disi mawon sing saf awal, jenengan disi. Mau utama orang lain mungkin, monggo, ya. 100.000 satu saf awal. Waduh, mungkin lawan jebol ini. Dijebol sampai kebutan kepingin soal apa? Kenapa? Ada uang. Itu tabir manusia, bukan karena sini, bukan. Dimanapun ada. Satu cerita saya sebutkan negaranya. Ya, satu cerita masjid itu aslinya besar masjid itu. Iya, masjidnya besar tapi uang dananya banyak. Uang saham wakafnya itu banyak. Tanaman-tanaman itu banyak wakafnya. Sehingga ketika salat subuh, biasanya satu sopak. Ya, ini bukan saya bahas di tahun, bukan. Tempat lain, negara-negara lain yang lebih maju ya daripada Indonesia. Itu yang kaya padanya. Itu satu salat subuh. Tapi sebenarnya pintar nih takmir masjid. Mungkin bisa dicoba takmir musola ya. Kalau lebih uang ya. Dicek, ya, tes apa jadi tes keikhlasan ya. Dicek sama takmir masjidnya yang sana itu bagi-bagi uang. Subuh itu, karena itu dulu kan dia. Kan susah subuh satu somen. Bagi uang, mungkin uang sini 100.000 atau 150. Dapat semuanya 100.000. Pulang nyanyi nih orang ini. Yang hadirnya nyanyi. Cerita, sampai nggak tahu tak di masjid ini fulan pembagian uang subuh tadi. Insya Allah besok juga pembagian uang. Rame. Besok subuhnya full itu masjid. Full masjid. Ya tapi manusia nggak bisa. Manusia tabiatnya. Kalau ada nyata barang itu baru semangat. Ada barang ini yang iming-iming baru semangat. Tapi tidak apa-apa, nggak masalah itu. Daripada datang, asal datang karena itu dulu tidak apa-apa. Nanti lama-lama hilang itu keinginannya. Jangan sampai, wah anak dari itu apa berangkat sampai ya. Tidak apa-apa itu karena pertama dari Ta'ala ini lama-lama dapat siraman rohani dari gurunya, itu hilang itu keinginan yang bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah itu rame. Sing lucu apa? Yang lucu orang yang tadi dibilangin
Saya mana? Katanya bagi-bagi duit. Tapi maksudnya bahwa kresek mungkin ini bagi-bagi uang ini. Jadi pikirannya uang nggak sampai selesai subuh itu nggak ada pembagian uang. Besoknya sepi lagi. Karena apa? Karena nggak ada pembagian uang. Itulah tapi manusia bahwa diiming-iming ada ini dari itu baru datang rame. Makanya mudah-mudahan Pak Haji sekali bisa mencobanya. Amin ya Rabbal. Amin. Siap. Guyon buatan ya. Semangat mau dia buatan memiliki buatan insya Allah itu. Nah, niki katanya Imam Al-Imam Hasan Basri berkata, kalau ilmu itu ada gambarannya, ketok ilmu gini loh ya, ada gambarnya, maka gambaran ilmu itu seperti apa? Lebih baik daripada matahari, lebih baik daripada bulan, lebih baik daripada bintang-bintang, lebih baik daripada bumi. Saking hebatnya itu ilmu. Kalau ada gambarannya, saking kelihatan gambaran. Malah Al-Imam di sini disebutkan bahwa ada ulama mengatakan kalau misalnya tahu ganjarannya orang mencari ilmu, orang yang kaya, orang yang punya pabrik, orang yang punya apartemen, yang punya pasar, mendengar ilmu, ada ilmu di sini, semua ditinggalkan semua dunianya. Demi apa? Demi untuk menghadiri majelis ilmu. Kalau tahu harganya mencari ilmu, manfaatnya mencari ilmu. Saking kita ini manusia nggak kelihatan ganjaran. Yang bangsa yang sholat duha akan menggunakan ini, jadi tidak kelihatan bentuknya. Gimana? Kepengen sholat duha, ya Allah mudah-mudahan sampainya langsung oleh duit satu terberani. Tidak mungkin. Bukan itu, tidak istah. Kita minta kepada Allah Taala, Subhanallah, ternyata ketika dalam perjalanan Allah ngasih rezeki di jalan, Allah ngasih rezeki di anaknya, Allah ngasih rezeki ketika di pekerjaannya diangkat kedudukannya sama bosnya. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya setelah sholat masuk Assalamualaikum, loh mana uangnya kok dapat rezeki? Tidak bisa. Jangan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikhtiar, kita minta kepada Allah Ta'ala, insya Allah dalam perjalanan, insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan. Itu tujuan kita, itu ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga disebutkan ini testing ya, untuk bersemangat ya, supaya kita ini ketika nanti bulan depan semangat untuk mencari berkorban, untuk mencari ilmu. Karena apa? Ini loh manfaatnya mencari ilmu, ini loh ilmu, ini loh hebatnya ilmu, ini loh idolanya Rasulullah SAW, ilmu mencari ilmu. Inilah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini disebutkan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, Nabi Sulaiman, mungkin sampai tahu Nabi Sulaiman ya. Tahu Nabi Sulaiman ya, sejarahnya. Nabi Sulaiman diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 pilihan. Wahai Sulaiman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasanya sampai pilih 3 macam ini. Enggak boleh pilih 3-3-nya, enggak boleh, 2 enggak boleh, 1. Ya, apa pilihannya itu? Yang pertama, bainal ilmi wal mal wal muluk. Wahai Sulaiman, pilih mana kamu? Pilih ilmu, tak kasih ilmu, atau harta kaya luar biasa kayanya jenengan bahasanya Sulaiman, atau kedudukan raja, di atasnya raja Nabi Sulaiman. Apa pilihannya Nabi Sulaiman? Gak milih kedudukan raja, gak milih harta, milih apa? Ilmu. Kalau dilihat ilmu, malah enggak. Ini apa? Fakhtaral ilm. Nabi Sulaiman alaihissalam milih ilmu, fa'atahullahu al-mal wal muluk. Dengan Nabi Sulaiman milih ilmu, Allah ngasih harta, Allah ngasih kedudukan. Subhanallah. Coba dia dapat muluk kedudukan, gak dapat itu harta, gak dapat itu ilmu. Kalau dia milih harta tadi, gak dapat ilmu, gak dapat kedudukan. Tapi subhanallah, karena mencari ilmu, semua ikut juga. Karena apa? Berkatnya ilmu. Makanya luar biasa. Kalau saya jelaskan ini bab masalah ilmu, gak habis-habis. Baik, Al-Bagir akan menyampaikan 10 menit dikit demi dikit supaya apa? Kita terus ikut membara untuk semangat untuk mencari ilmu.
Kemudian di sini juga disebutkan berapa menit? Bisa. Masih jauh. Masih jauh. Padahal kalau ngomong tuh ya. Saya sponsor mungkin sih. Iya, sampai enak ngomong tuh ya. Sampai ngono kuping itu aku, sak kuping itu kan. Bismillah. Masih banyak kok bahannya sih ya. Kemudian di sini jenengan hadir ini pahalanya luar biasa. Di sini Sayyidina Anas bin Malik, ya sahabat Nabi Muhammad SAW berkata, sampai Rasulullah SAW bersabda, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu. Kejenengan ini mau tetangga dekat 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, nyebrang bebas terserah. Ya, malah orang dahulu itu kalau mencari ilmu atau sholat Jumat, mohon maaf ya, Jumat rumahnya itu dekat sama masjid, itu berangkatnya muter ke belakang. Supaya apa sih Pak Bu? Supaya 1 langkah ketuan hasanah, kebaikan. Walaupun rumahnya depan rumahnya masjid itu, tapi jalannya muter, bukan mumet boten. Supaya apa? Dapat pahala. Walaupun dapat pahala. Tapi pulangnya jangan muter, langsung pulang. Kenapa? Karena tujuannya pulang untuk pahala. Jadi balik ke rumah. Tapi berangkat ke masjid, berangkat ke musala, kalau bisa kita muter, nggak apa-apa. Supaya apa? Langkah kita ibadah. Dan di sini man kharaja fi talabil ilm, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, kayak jenengan, pulau juga mencari ilmu. Wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang tadi keluar untuk mencari ilmu bukan gratisan, maaf, bukan untuk dapat nasi atau dapat minuman atau dapat jajan, boten. Itu makanan jasmani. Makanan yang rohani adalah ilmu. Apa kata itu? Wa huwa fi sabilillah. Berarti perjalanan kula panjenengan sedaya niku wonten griya mriki nang musala itu sampai pulang ke rumah 1 jam misalnya, atau 2 jam, atau 1 jam seperempat, itu dihitung oleh Allah pahala seperti jihad di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berperang di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak pakai pedang kula panjenengan boten, gak pakai pedang-pedangan sampai orang-orang kafir pakai, enggak. Cukup dengan kita hadir di tempat ini dihitung seperti orang yang berperang. Ini sangat luar biasa. Karena orang itu kalau mikirnya, ya Allah, mas, buat waktu musola belajar ilmu agama, buat apa? Asal nonton TV, nonton babalan, nonton TV, nonton film, atau jalan-jalan ke rumah mbak semua ambil ojo. Kesempatan, eman. Lu ada tempat loh ini. Iya, maaf. Misalnya saya mahalnya. Kalau ada yang bilang, ayo kita yang hadir, ayo kita beli itu tempat untuk mencari ilmu, pasti mau beli ilmu. Beli tempat untuk mencari ilmu, saking manfaatnya luar biasa. Makanya itu dihitung oleh Allah Ta'ala seperti jihad fisabilillah, mulai berangkat, mulai dari rumah ke mushola sampai pulangnya seperti jihad fisabilillah. Berapa pahalanya orang jihad fisabilillah, berperang di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, man tafaqqaha, barang siapa yang mencari ilmu fikih, seperti itu lalu macam dengan fikih. Nanti kita bahasan nanti di kitab Bidayah Hidayah banyak masalah fikihnya, masalah wudhu, toharoh, bersuci, wudhunya, kemudian sholatnya, semuanya ada di sini semuanya lengkap. Iya, insya Allah akan dijelaskan satu persatu dan kita jelaskan, kita perinci buku-bukunya bagaimana dan prakteknya bagaimana. Insya Allah Al-Fakir perinci satu persatu supaya jenengan paham. Nah, di sini apa? Barang siapa yang mutafaqih, mencari ilmu fikih, kayak kalau jenengan sedaya ini, fi dinillah, di jalannya atau di agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini agama Islam. Kafahullah, Allah akan mencukupi ma'ahammahu. Misalnya kok kita ada sumpah atau keinginan apa, Allah mencukupi itu masalah.
Sebabnya apa? Sebab kita belajar ilmu fikih. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diduga-duga. Misalnya aku sih contoh nih, misalnya pulang dari pengajian niki, misalnya subhanallah, ono sing rezeki, ono sing beras, ono sing yotro, ternyata anaknya oleh hidayah, dia nakal gara-gara bapaknya ngaji pengajian, anaknya jadi nurut. Iya, anaknya jadi pinter, anaknya jadi juara misalnya, anaknya berhasil di pabrik ini berhasil. Itu berarti apa? Sebabnya kita atau bapaknya atau anaknya mencari ilmu fikih, atau memberi rezeki yang tanpa diduga-duga. Bukan apa boten, tapi tanpa diduga. Loh, kok iso? Kok bisa? Siapa yang ngasih rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaatnya mencari ilmu. Kemudian orang yang mencari ilmu atau hadir mencari ilmu itu lebih baik daripada kita sholat 1000 sunnah. Ya, ini terjemahan dari hadis. Saya lupa hadisnya. Karena siapa yang hadir majelis ilmu, maka dia itu lebih baik daripada sholat 1000 sholat sunnah. Wonten tak memiliki 1000 rakaat? Mungkin subuh ya. Kalau sudah Pak dia komplain itu ya. Ini 1000 rakaat atau 1000. Iya. Dibanding dengan ilmu, jenengan hadir ini sama orang, enggak, aku lebih 1000 rakaat. Ditimbang lebih utama orang mencari ilmu jenengan ini daripada orang yang sholat 1000. Kenapa sih? Sholat, ya dari saya katakan ya, sholat untuk pribadi, pahalanya untuk dia top. Kalau mencari ilmu, dia pahalanya dia dapat dan dia akan memberi manfaat kepada istrinya, anaknya, suaminya, tetangganya, keluarganya. Lebih baik mencari ilmu itu lebih baik daripada menziarahi atau mensolati jenazah 1000 jenazah. Tidak mungkin sih satu hari orang tawang mati 1000, nggak mungkin. Iya, tidak mungkin. Misalnya, saya jenazah, di Tawang, di Mujasem, di Gelang, di Teguhan, si jenazah tetap kalah menghadiri majelis. Ini lebih utama di majelis seperti ini. Diberikan sah, nggak boleh meremehkan buatan. Iya, maksudnya apa? Ini lebih utama, manfaatnya banyak daripada kita sholat. Kemudian lebih manfaat lebih baik daripada kita menjenguk 1000 orang sakit. Ya, orang sakit menjenguk 1000 orang sakit di rumah sakit, rumah sakit Pandaan, Sin Medika atau apa, yuk dijenguk semuanya. Si mendingan ibadah kita hadir mati seperti ini daripada kita menjenguk 1000 orang sakit. Di hadirat itu Pak Bu, iya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia menjenguk orang sakit. Kenapa? Iya, karena ketika dia menjenguk orang sakit, dia bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi cuma dia banter. Masih ngomongin alhamdulillah sampai loro bongkol ini aku sehat mati kampal ini. Jangan menghina orang yang sakit, tidak. Malah didoakan Allah yasfi, mudah-mudahan sampai sembuh ini itu senang. Tidak nunggu keluarga boten, tidak nunggu keluarga orang lain. Di Hadramut, di Karim Hadramut, di rumah sakit itu setiap sore orang itu berjalan untuk masuk ke rumah sakit untuk ketemu orang yang sakit. Allah yasfi, tahur, bersih, suci, tak sakit lagi. Allah didoakan semuanya. Untuk apa? Satu, dia menyenangkan hatinya yang sakit. Bangga, senang deh. Ya Allah, orang lain juga mendoakan saya. Bukan keluarga saya, anak saya atau istri saya itu keluarga yang tidak. Orang lain mendoakan saya. Kedua, yang tadi menjenguk tadi itu orang yang menjenguk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ya Allah. Bisa mengucap alhamdulillah ketika kita melihat kita dalam keadaan sehat, yang lainnya dalam keadaan sakit. Ini tidak bisa kencing, ini tidak bisa kentut, ini tidak bisa buang air, ini perutnya, ini lambung, ini usus buntu, macam-macam. Tapi jenengan diberi sehat. Amin. Itu manfaatnya kita menjenguk orang sakit. Kemudian di sini lagi disebutkan, ya, berapa menit Pak Haji?
5 menit. 18.42 bisa. Itu 5 menit. 5 menit sekitar 8 lebih. 8 menit ya bisa. Sini man la yuhibbul ilm, barang siapa yang tidak cinta kepada ilmu, ini kalau sampai yang lain mungkin. Barang siapa man la yuhibbul ilm, orang yang tidak cinta sama ilmu, la khaira fihi, maka tidak ada kebaikan di dalamnya dia. Kalau seorang benci, opo itu ilmu, opo pengajian, opo ini, berarti dia tidak ada kebaikan dalam hidupnya. Pasti akan susah hidupnya, pasti dia akan gelisah hatinya. Kenapa? Dia tidak cinta dengan majelis, tidak cinta dengan ilmu. Fala takun bainaka wa bainahu ma'rifah. Dia tidak akan mendapatkan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ilma, sesungguhnya ilmu itu hayatul qulub, kehidupan hati kita. Hatinya itu hidup kalau mencari ilmu. Misalnya, jenengan kalau jenengan pertama bukan semerang hukumi. Sebabnya kita dapat ilmu semerang hukumnya. Berarti apa? Hati kita hidup. Ternyata oh begini, oh ternyata ini pahalanya. Jadi tambah semangat, jadi kita tambah gembira, tambah apa ya namanya, tambah hidup, tambah senang hatinya. Kenapa? Kita mendapatkan ilmu. Kenapa? Hayatul qulub. Apa? Hatinya hidup. Wa misbahul basair. Ilmu itu akan menerangkan hati kita. Sudah hidup, hati kita akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jebar hati kita ini. Enggak suka mesulo, enggak suka sumpek, enggak suka ngomong, enggak suka macam. Kenapa? Hati kita ini bersih, hati kita ini hidup dan disinari oleh Allah Subhanahu wa taala seperti lampu atau cahaya. Loh, kenapa kok itu? Itu. Ilmunya Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Basri radhiyallahu taala anhu berkata, "Innal hasanah fid dunya." Sesungguhnya kebaikan di dunia itu adalah apa? Ilmu dan ibadah. Berarti apa? Hidupnya kita di dunia ini cuma ilmu dan ibadah. Ya enggak ibadah, ya ilmu. Kita mau kerja, dia pakai ilmu. Kita mau hidup, dia pakai ilmu. Kita mau kawin, dia pakai ilmu. Ya ilmu, ya ibadah. Itu yang ada di dunia. Wa fil akhirah hiya al-jannah. Kebaikan nanti di akhirat adalah ganjarannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Saya ini mengutip aja ya, mengutip dari kalam-kalam saking banyaknya ini setetes dari lautan yang banyak. Ini aja sudah saya capek ngomongnya, apalagi satu kitab ini. Saking banyaknya ini. Ini tidak ada apa-apanya, yang kita sampaikan tidak ada apa-apanya. Cuma sedikit supaya kita semangat untuk mencari ilmu. Kemudian di sini juga, nah ini kadang-kadang kita ini sudah dapat ilmu, tapi maaf tidak mengamalkan ilmunya. Iya, emang jangan. Kita hari ini dapat, oh alhamdulillah, oh ilmu seperti ini ya, manfaatnya seperti ini ya, ini faedahnya ya, oh ini hukumnya. Tapi nggak diamalkan, jangan. Al ilmu bila amal, kasyajari bila tamat. Kalau ilmu tanpa ada pengamalan seperti pohon yang tidak ada buahnya. Coba bayangkan, kalau kita punya tanaman tomat, lombok, ibu-ibu mungkin di sawah atau di mana pasar atau padi ya. Kalau kita tanam, mulai kecil kita siram, kemudian berbuah itu padi. Ya, ada berasnya, ada ini, ada lomboknya, ada tomatnya. Kita petik itu tomat, kita lombok itu kita petik, kita ambil, kita bikin lombok sambal tomat. Kira-kira yang beli di pasar sama metik di rumah lebih enak mana, Bu? Metik di rumah, gitu betul. Bangga senang ya Allah, ini hasil dari tanamanku,
tak sirami setiap hari sampai berbuah, sampai ini kita petik, kita pakai, kita sambal sama tomat, lebih nikmat daripada beli yang di pasar. Nah itulah ilmu kalau kita amalkan. Kalau kita dapat ilmu seperti nyirami, ilmu seperti nyiram, kemudian keluar buahnya, kemudian kita ambil itu buahnya, kita manfaat kepada orang lain. Berarti apa? Kita amalkan ilmu kita, kemudian kita ajari orang lain. Itu tujuannya ilmu. Bukan kita dapat ilmu kemudian kita pegang terus. Enggak wes, saya sendiri yang selamat. Jangan. Kita dapat ilmu, kemudian kita amalkan ilmu yang kita dengarkan setiap acara pengajian itu, kemudian kita ajak anak istri kita yang enggak hadir, yang belum tahu, kita ajak itu. Berarti apa? Ilmu bermanfaat. Maka di sini disebutkan bahwa afdhalus shadaqah, kata Rasulullah SAW, sebaik-baik sedekah itu anjata alam, orang yang belajar ilmu. Kayak sekarang jenengan kula jenengan sedaya almarul muslim, orang itu belajar ilmu agama, tsumma yu'allimuhu, ya, kemudian mengajari akhul muslim, yu'allimu akhul muslim. Itu paling afdhalnya sedekah sebelum sedekahnya uang itu. Kenapa? Karena yang bermanfaat, berkesinambungan. Jenengan meninggal sampai ngajari anak sampean, cucu sampean, ngamalo apa sampai no. Kemudian itu terus amalan ibadah itu tadi itu kepahalanya kepada orang yang tadi mengajari. Dapat pahala. Yang terakhir, ajwatukum ba'di, sebaik-baik, katanya Nabi Muhammad, sebaik-baik orang setelah aku, kata Nabi Muhammad, rajulun, orang alima ilman, belajar ilmu, fanasyarahu, menyebarkan ilmu tadi itu, yub'atu yawmal qiyamati ummatul wahidah. Dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah SWT di hari kiamat, satu umat yang mana dia ajari orang tadi itu, dan orang itu mengajari orang lain, dan orang itu mengajari orang lain. Dia akan menjadikan satu umatnya Nabi Muhammad SAW, kemudian bareng-bareng kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri. Amin. Dan manfaat buat jenengan semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan insyaallah bisa istiqomah nggih. Mudah-mudahan bisa istiqomah kita hadir setiap Jumat Wage di tempat ini. Dan insyaallah kita baca kitab Bidayatul Hidayah. Insyaallah kita baca kitab Hidayah mulai Jumat depan, kita mulai pembukaan. Dan insyaallah kita sampaikan. Mohon maaf mungkin kalau ada kurang lebihnya, kami mohon maaf, dan mudah-mudahan insyaallah bermanfaat di dini wal dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan bisa mengajak teman-teman yang lainnya yang belum tahu atau yang tidak mau ikut, jenengan ajak bareng-bareng. Ayo kalau daripada nanggu 1 jam setengah, antara bisa isak dilihat. Insyaallah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja dari saya. Lebihnya kami mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.